Shalom semua teman-teman yang ada di Zoom dan juga sahabat Nusantara, dimanapun Anda berada, selamat datang di Saturday Service Empower Woman Ministry. Ya, terima kasih. Baik saya tutup ya, saat ini kita berdoa, tapi sebelumnya mari kita deklarasi iman, saudara ya. Mari sama-sama ucapkan dengan sepenuh hati, dalam nama Tuhan Yesus, aku berharga yang dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku makmur, sehat, dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku teguh dalam iman, penuh hikmat. Aku berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten. Dalam nama Tuhan Yesus, aku disiplin, fokus, penuh motivasi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku diperlengkapi, diurapi, diterima, diakui. Dalam nama Tuhan Yesus, aku pribadi sukses di atas rata-rata karena statusku anak Allah yang maha tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi. Amin, amin, amin. Selamat malam semuanya yang ada di TikTok, yang ada di Zoom ada ratusan, di TikTok ada puluhan ribu, yang ada di YouTube ada ribuan. Puji Tuhan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, selamat datang di ibadah online Saturday Service Empower Women Ministry. Ya, teman-teman juga yang ada onsite dan juga online. Halo semuanya, shalom ya. Nah, terimalah salam dari saya, Empower Women Ministry. Baik, saudara, kita akan masuk firman Tuhan langsung. Siap buka hatimu, saudara? Baik, saya tutup chatnya bagi Anda. Yohanes 17 ada, tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus adalah Tuhan. Ya, Anda suka tidak suka, tanya aja sama setan. Benar nggak setan bahwa Yesus itu Tuhan? Benar. Makanya kau kusetani banyak agama. Cuman agama Kristen yang kubuat kau benci. Karena dalam kekristenan lah kebenarannya. Kalau nggak percaya, lu usir tuh. Tapi lu harus benar-benar percaya dulu sama Tuhan, ya, sama Tuhan Yesus. Usir tuh setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Pasti setannya pergi. Karena setan juga tahu bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu Tuhan. Ya, di Alkitab kan, siapakah engkau yang kudus dari Allah ya? Kalau nabi, dia nggak akan menerima penyembahan ya. Yesus bukan nabi, nabi nggak menerima penyembahan. Berkali-kali Yesus disembah, dia tidak menolak penyembahan. Dia nggak perlu bilang aku Tuhan ya, aku Tuhan, aku Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan itu adalah ketuhanan keilahiannya. Dia mengampuni dosa. Pergilah anakku, dosamu sudah diampuni. Makanya ahli Taurat orang Farisi benci sama Yesus karena menganggap Yesus menghujat Allah. Sementara Yesus adalah Allah. Ya, orang Kristen dibilang Allahnya tiga, terserah. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Itu memang Allahnya orang Kristen. Esa ketiganya yang Esa ya. Mau ngelayak, mau ngelawak atau apa ya. Lu tanya aja sama setan. Nah, biasanya kan lu disetani, makanya lu benci orang Kristen ya. Gereja lu bakar, pendeta lu bakar, orang-orang Kristen lu bakar, lu benci pokoknya sama orang Kristen terutama. Kenapa? Karena disitulah kebenaran ya. Oke, kita menutup di situ ya. Kasihan banget sih lu baru udah berapa lama gitu ya masih lu belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Ya saya beritahu Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Ya, bukan nabi. Yesus itu Tuhan. Dia adalah Tuhan yang pernah jadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Itu lain beda. Dia sendiri bilang di Alkitab, dia Alfa dan Omega. Kalau Nabi nggak berani ngomong gitu. Dia menerima penyembahan, dia mengampuni dosa. Kalau Nabi nggak perlu melakukan yang kayak gitu. Itu kan miliknya Tuhan. Nah ya, oke, oke. Baik, sekarang saudaraku, kita sebenarnya bukan itu topiknya, nggak ada hubungannya ya. Lu suka nggak suka, Yesus Tuhan ya. Sampai selamanya Yesus adalah Tuhan ya. Saat ini malam ini kita berdoa lagi. Mau kita dengarkan firman Tuhan? Are you ready? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ini hamba-Mu, hanya alat-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Penuhi dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi.
Kami perangi, kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Kristus. Tutup bungkus kami, keluarga kami, terutama saat mendengar firman-Mu ini, firman-Mu menghidupi, menutrisi, mengoreksi, mendewasakan kami. Berfirmanlah, celikkan mata hati kami seperti Kau mencelikkan mata hati Lydia. Kami percaya kuasa-Mu, kami bertumbuh, berdampak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hamba-Mu ini berkata-kata dengan fasih, mengajar dengan fasih, sama persis seperti yang Kau ingini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin semuanya. Ya, selamat malam Anda semuanya. Selamat datang di Saturday Service. Saat ini judulnya adalah Ritme Sang Pencipta. Shalom semua yang baru bergabung di YouTube ya online. Juga teman-teman yang ada di Zoom. Ya, ada ratusan. Selamat datang di ibadah Saturday Service. Ya, Tuhan memberkati. Baik, saudara, saya tutup dulu chatnya ya. Ya, kita akan membaca tentang jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 sampai 3 dan juga Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya, ini ayat kunci kita hari ini dan judulnya saat ini adalah Ritme Sang Pencipta. Saya ulang, ritme, ritme itu ada nada aturan ya, Sang Pencipta ya. Kok bahas singkat malam ini ayat kuncinya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 saya baca ya. Mari saudara, Anda buka Alkitab Anda ya, yang di rumah juga yang di onsite semuanya. Selamat malam, selamat datang ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, itu ya, sampai situ dulu. Ya. Dan sekarang kita baca dulu dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu bisa baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Wow, terpujilah nama Tuhan. Baik saudara, topiknya sekarang ritme sang pencipta. Ya, ritme sang pencipta. Baik saudara. Jadi saya ulang. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 berkata, Saudara, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jadi, saudara, kepemimpinan yang sehat itu bukan, jadi ini bicara topik dari kepemimpinan ya. Tuhan kok istirahat? Iya itu, makanya ini penting. Nah, Tuhan aja istirahat, apalagi lu. Makanya lu jangan sombong ya. Kerja terus, Tuhan udah ngajarin strategi ya, strategi. Jadi kepemimpinan yang sehat bukan hanya tahu kapan harus bergerak ya, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Allah menunjukkan dalam penciptaan bahwa pekerjaan yang berhikmat mempunyai tujuan, urutan, batas, ritme, penyelesaian, dan akhirnya kembali kepada penyembahan. Saudara, kita tidak diciptakan untuk bekerja tiada henti. Allah saja menunjukkan teladan, dia berhenti bekerja pada hari yang ketujuh. Bayangin, dia bisa kerja terus, bisa namanya dia Tuhan, tapi dia sedang memberi ritme bagi kita. Inilah asal-usul strategi. Semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah lah kemuliaan.
Jadi harus paham ya soal ini ya saudara ya. Kita akan belajar banyak dari kitab Kejadian. Asal muasal bumi ini bagaimana terjadinya ya. Allah menciptakan langit dan bumi pada hari yang ketujuh, dia berhenti. Kenapa dia nggak terus kerja? Dia terus bekerja. Tapi dia menguduskan hari yang ketujuh, sedang memberi perhentian buat kita. Ya, ya strategi biar dapat perpuluhan. Di sini nggak perlu kasih perpuluhan ya. Lu mau suka perpuluhan bagus, lu mau nggak kasih bagus. Uangmu itu cuma sampah di surga ya. Pendeta nggak makan dari perpuluhan ya. Pendeta itu dicukupkan Tuhan bahkan berkelimpahan, bukan dari uang gereja. Apalagi ini biasanya yang ngomong-ngomong perpuluhan, padahal kita sedang belajar ritme Sang Pencipta. Ini biasanya yang paling pelit ini kasih. Tanda ini namanya. Saya cari-cari tahu tuh yang suka nyindir perpuluhan itu orang paling pelit sama Tuhan. Pelit sama keluarga, dia mata duitan dia. Orangnya munafik, biasanya gitu, yang nyinggung-nyinggung perpuluhan. Justru dia nggak pernah ngasih perpuluhan gitu. Mulutnya aja panjang gitu ya. Iri, dengki, biasa begitu. Nah, ini tandain ini ya, siapa yang ngusik-ngusik perpuluhan ya. Itu pasti dia nyamar itu, tapi dia nyamar ya. Semoga Anda bertobat. Pasti Anda paling anti ngasih perpuluhan. Udah nggak ngasih perpuluhan, ngatain orang yang ngasih perpuluhan, gimana kamu mau diberkati? Ya kan, nggak dikasih atau nggak dikasih, saudara ya. Itu nggak ada urusan ya. Nah, oke, kita sekarang nggak membahas itu. Bahasnya sana ritme sang pencipta memahat yang onsite dan juga yang ada di Zoom, yang ada di em, YouTube ya. Saat ini itu tadi ada cat-cat dari TikTok. Baik, saudara, kita kembali lagi. Jadi kita tidak diciptakan untuk bekerja terus tanpa henti. Ingat ini, ada waktunya berhenti. Kita dipanggil bekerja bersama Allah, berhenti di hadapan Allah, lalu kembali bekerja di hadirat Allah. Wow. Kita ini hidup di zaman yang nggak pernah berhenti. Makanya tadi ada yang ngomong, kok Allah istirahat itu sosok jago dia tuh. Nanti dia kena batunya kayak gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan bukan Tuhan nggak bisa terus kerja. Dia Tuhan. Siapa sih yang bisa tandingin Tuhan ya? Tapi dia sedang memberi kita ritme Sang Pencipta. Kita hidup pada zaman yang sangat cepat. Bangun tidur orang bukan doa dulu sekarang. Cari handphone. Ya, belum turun dari tempat tidur. Pesan sudah masuk, langsung lihat. Nah, ini langsung lihat WhatsApp, email, berita, pekerjaan, lihat target pertemuan, ya, kebutuhan keluarga, pelayanan, masalah orang lain. Ya, saudara, masalah kita sendiri. Kadang ya sebelum kaki ini menyentuh lantai, pikiran kita sudah berlari kemana-mana. Dan anehnya, dunia kita sibuk memberi penghargaan kepada orang yang sibuk. Kalau seorang berkata, "Wow, saya sangat sibuk." Seringkali itu terdengar seperti suatu prestasi. Saudara, jangan merasa bangga Anda sangat sibuk ya. Saya pernah datangin keluarga kita udah jauh-jauh ngasih waktu saudara. Dia sok sibuk gitu loh. Latihan musik, latihan ini dia ngindarin kita. Itu soal sibuk atau tidak sibuk, semua orang sibuk saudara. Itu hanya masalah prioritas. Anda masuk prioritasnya atau tidak gitu ya saudara ya. Nah, jadi seringkali kalau kata wow sangat sibuk itu bukan prestasi, belum tentu itu prestasi. Saudara, semakin penuh kalender kita, kita merasa kita ini semakin penting. Banyak yang merasa begitu. Nah, saudara bertobat kalau Anda merasa seperti itu. Semakin banyak pekerjaan, kita merasa semakin produktif. Semakin sedikit kita tidur, kadang kita bahkan merasa semakin berdedikasi. Oh, aku sudah tidak tidur-tidur bekerja terus. Termasuk dalam pelayanan, saudara. Kita bisa berkata, oh saya sibuk untuk Tuhan. Saya banyak pelayanan. Oh tidak apa-apa lelah, ini kan pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita bertanya, apakah semua kesibukan berarti ketaatan, saudara? Apakah semua aktivitas berarti kemajuan? Apakah semua yang kita kerjakan memang harus kita kerjakan? Dan lebih dalam lagi, kalau Tuhan sendiri memasukkan berhenti ke dalam pola penciptaan, mengapa kita merasa bahwa kita lebih rohani apabila tidak pernah berhenti, saudara? Ini pertanyaan penting.
Karena Alkitab dimulai dengan Allah yang bekerja, tetapi yang paling menarik sekali, Alkitab juga memperkenalkan kepada kita kepada Allah yang berhenti. Allah menguduskan hari yang ketujuh, dia berhenti, saudara. Bukan karena Allah kehabisan tenaga, bukan. Dia namanya Allah Tuhan. Bukan karena Allah kelelahan, bukan. Bukan karena pada hari ketujuh Tuhan berkata, aduh, 6 hari ini terlalu berat. Tidak, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Tapi seperti dikatakan firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 28, dia dikatakan Allah tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, ya. Jadi jangan salah paham dulu ya. Jadi kenapa Allah berhenti di hari ketujuh? Kenapa itu harus ditulis? Kuduskanlah hari Sabat, ya. Itu ada penekanan ya, saudara. Saya bukan Advent hari ketujuh ya. Saya reform iya, saya okumene ya, saudara ya. Karena pekerjaan penciptaan itu telah mencapai penyelesaian yang ia kehendaki, dan disinilah kita menemukan prinsip yang sangat dalam tentang kehidupan dan kepemimpinan. Ternyata strategi Allah dalam penciptaan bukan hanya bukan hanya bekerja, saudara, bukan. Bukan hanya menghasilkan, tetapi juga menyelesaikan. Lalu Allah berhenti, lalu dia memberkati, dan dia menguduskan. Coba perhatikan urutan tadi, saudara. Di situ apa yang kita pelajari? Ada ritme, ada batas, ada tujuan, ada evaluasi, ada penutupan, ada penyembahan. Dan hari ini kita belajar strategi yang sehat butuh sabat, butuh perhentian, saudara. Nah, kenapa kita mulai dari penciptaan? Kita mulai dari kitab Kejadian. Karena pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, the first strategi. Kita melihat strategi Allah. Mulai dari penciptaan, mulai dari kitab awal. Karena dialah strategi itu, saudara. Jadi, kita mulai dari Kejadian, bukan karena Kejadian adalah buku manajemen. Tidak ada kaitannya. Kejadian bukan buku bisnis. Kejadian bukan buku strategi organisasi modern, bukan. Dan kita juga tidak mengatakan bahwa Allah membutuhkan strategi karena Allah kekurangan informasi, tidak. Allah kita maha tahu, maha kuasa. Allah tidak pernah kebingungan mencari plan B, C, D. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha mulia, dia segalanya. Namanya dia Tuhan, gitu. Tapi penciptaan, dari sini kita belajar banyak. Ini memperlihatkan sesuatu tentang cara Allah berkarya. Kenapa harus diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Di situ ada strategi. Di situ ada karya besar yang sedang menceritakan rahasia-rahasia cara Allah berkarya. Kita bisa melihat di situ ada hikmat Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Kita melihat ada tujuan Allah, semua diatur teratur. Gak suka-suka. Jadi siapa kita yang suka-suka, saudara? Tuhan aja pencipta kita gak suka-suka, saudara. Dia yang mengajari kita tentang keteraturan, tentang irama, tentang ritme. Sebelum kita tahu itu ritme, Tuhan sumber itu semua, saudara. Dari ciptaannya. Dia yang membuat pembedaan, dia yang membuat batas, dia membuat waktu, dia membuat ritme, dia membuat mandat. Dan akhirnya sabat, saudara. Karena itu kita membacanya secara analogis. Kita melihat pekerjaan Sang Pencipta lalu bertanya, prinsip apa yang dapat membentuk cara kita memimpin dan menjalani kehidupan? Kita lihat dari Kejadian 1, saudara. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian Allah mulai berkarya. Saudara perhatikan dari ciptaannya. Bila kulihat gunung dan lembah,
Di sanalah Allah berkata, kedamaian dan kemuliaannya. Damai sejahteraku seperti sungai. Nah, saudara, tuh waktu mengagumi penciptaan, pernahkah Anda berhenti sejenak dan mengagumi betapa besar cipta karya Tuhan ini? Kita terlalu sibuk online, 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 sana sini sampai kita tidak pernah duduk tenang, diam, dan mengagumi Tuhan. Mungkin karena semuanya sudah terlalu sering, terlalu biasa. Tapi ketika Anda mau balik lagi ke titik awal, alfa dan omega, Anda akan takjub dan Anda akan banyak bersyukur, saudara. Tahukah Anda, apa yang pertama kali diciptakan Tuhan? Di awal kata Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi hari pertama yang diciptakan terang, terang. Dan apa yang diciptakan di hari yang kedua, saudara? Yang diciptakan di hari yang kedua, ada ruang dipisahkan, langit, cakrawala, langit. Saudara, di hari yang ketiga, apa yang diciptakan Tuhan? Ini sekalian, Anda harus tahu apa yang diciptakan 7 hari, 6 hari. Ya, saudara, karena hari yang ketujuh, Sabat. Makanya minggu juga itu mengikuti ritmenya Allah. Itu bukan dari manusia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mengikuti ritme Allah. Sebelum manusia tahu keteraturan waktu tentang itu. Itu sudah dari Allah. Pikiran kita ini. Semua yang baik. Ini semua berasal dari Allah, saudara. Hari ketiga. Apa yang diciptakan Tuhan? Daratan dan tumbuhan. Hari yang keempat. Apa yang diciptakan Tuhan? Benda-benda penerang. Nah, di sini perlu ditekankan. Kenapa hari pertama yang diciptakan terang? Tetapi alat-alat benda penerang itu diciptakan punya jeda waktu di hari keempat. Ini yang membuktikan bahwa Allah itulah terang. Matahari itu hanya alat penerang, hanya menyambungkan terang. Bahkan di kitab Wahyu kita tidak perlu lagi alat penerang. Nggak perlu ada matahari, bulan, bintang. Nah, itu semuanya alat saja. Terang yang sesungguhnya adalah dari Allah sendiri. Allah itulah terang. Makanya kalau Allah hadir, terang hadir, saudara. Dan kita disebut anak-anak terang. Dan kita diumpamakan, jadilah terang dunia. Yesus berkali-kali disebut terang dunia. Dan yang pertama kali dia ciptakan terang. Karena dia terang itu, saudara. Wow, sungguh mengagumkan ya, saudara mengetahui begitu banyak rahasia ilahi dari sekedar ciptaannya, saudara. Jadi hari kedua, ruang dipisahkan. Hari ketiga, daratan dan tumbuhan. Saudara, perhatikan. Hari keempat, benda-benda penerang. Jadi terang itu adalah Allah sendiri. Bahkan ada jeda yang cukup panjang. 1 hari sama kita, sama Tuhan itu 1000 hari sama kita, saudara. Benda penerang itu diciptakan di hari keempat. Jadi 4000 tahun kemudian diciptakannya benda-benda penerang. Jadi apa itu dewa-dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang? Gak ada apa-apanya itu semua. Itu hanya alat. Ya, karena terang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Dan saudara, apa benda-benda penerang ini untuk apa saudara diciptakan oleh Tuhan? Kenapa perlu ada matahari, bulan, bintang? Ini untuk mengatur waktu dan musim. Wah, maha besar Allah kita. Wah, maha besar. Yesus ada di penciptaan. Roh Kudus ada di penciptaan. Saudara, benda-benda penerang ini mengatur waktu dan musim. Hari yang kelima, saudara. Apa yang diciptakan? Kehidupan memenuhi laut dan daratan, laut dan udara. Saudara, jadi tidak langsung jadilah langit bumi, jadi semua tumbuh-tumbuhan, jadi. Bisakah jadi? Bisa. Dia Tuhan. Tapi kenapa dia harus punya ritme? Sehingga manusia pun meniru ritmenya Tuhan. God is the first strategi. Kalau kita baca itu sampai merinding kita, saudara. Apalagi kalau Roh Kudus bawa kita lebih dalam dari ciptaannya, saudara. Banyak rahasia ilahi, saudara. Dan dikatakan laut, lalu udara. Lalu hari keenam, apa yang diciptakan Tuhan? Perhatikan, di situ ada banyak strategi. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia.
Kenapa di hari keenam? Kenapa nggak sekalian? Kenapa nggak manusia duluan? Manusia bantu saya. Lihat ini, saya yang ciptain. Kenapa manusia terakhir, saudara? Semua ada aturan, saudara. Begitu besar. Disinilah strategi Allah. God is the first strategi. Semua yang baik dari Allah. Saudara, manusia menerima mandat sebagai penata layanan setelah semuanya ada. Langit dan bumi dan isinya ada, baru manusia yang terakhir. Itulah strateginya Allah. Dimulai dengan ritme yang teratur. Dan kalau kita sampai pada hari ketujuh, lalu disebut Sabat, saudara. Disebut Sabat. Kalau kita melihat di sini, kita membaca dengan perlahan, kita melihat sebuah pola. Wow, dari penciptaan aja, rahasia ilahi itu membentuk pola, saudara. Strategi yang luar biasa, tidak terkalahkan. Saudara, hari pertama terang. Apa yang kita pelajari dari Tuhan menciptakan dimulai di hari pertama, bukankah pertama? Sebelum kita bergerak, kita perlu melihat terang. Ya, dalam kepemimpinan, inilah strategi yang awal. Clarity before activity. Ada kejelasan. Visi sebelum aktivitas. Ini strategi awal, saudara. Dari penciptaan ini kita belajar strategi Allah. Semua strategi berasal dari Allah. Semua strategi yang menakjubkan itu berdasar dari Allah. Allah sudah ada di masa depan. Dia sudah tahu, oh kecanggihan AI yang lebih canggih. Allah sudah tahu, semua ada di Alkitab. Saudara, dari hari pertama sebelum kita ada, saudara, dia menciptakan terang. Dia sedang mengajar mulai dengan kejelasan sebelum kau bertindak. Mulai dengan visi. Jangan sok-sokan kau dengan program. Hanya karena orang lain melakukannya. Oh, 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 oh. Aku juga mau melakukannya. No. Dari sini kita akan takjub. Jangan bergerak hanya karena kita takut tertinggal. Coba ditanya, kemana Tuhan memanggil kita? Ku dengar ya, ya, ya. Jadi hari kedua mengajarkan keteraturan dan batas. Tidakkah Anda melihat begitu menakjubkan, saudara? Keteraturan dan batas. Allah memisahkan. Ada batas, ada ruang, tidak semuanya dicampur jadi satu. Dalam kehidupan juga demikian, saudara. Tidak semua hal punya prioritas yang sama. Tidak semua kesempatan harus diterima. Di sini diajari pemimpinan dari Allah, dari penciptaan. Ada yang dibuat Tuhan batas, ada dibuatnya ruang. Kenapa semuanya nggak bablas-bablas? Sampai kita Tuhan menunjukkan ada batas. Tidak semua hal juga mempunyai prioritas yang sama. Tidak semua kesempatan harus. Tidak semua orang punya akses yang sama kepada wilayah seluruh waktu kita. Demikianlah juga, mau strategi apapun itu, baik di kepemimpinan atau apapun itu, pemimpin yang tidak mempunyai batas akhirnya akan kehilangan fokus. Wow, dari situ polanya kita belajar dari Allah, saudara. Is the first strategi dan dialah sumber strategi-strategi. Hari ketiga, apa yang diajar, apa yang diciptakan oleh Tuhan? Hari ketiga mengajarkan fondasi. Fondasi sebelum pertumbuhan. Tanah muncul dahulu, lalu tumbuhan. Ada tempat untuk akar sebelum ada buah. Ini sangat sederhana, tapi sangat-sangat penting, saudara. Pertumbuhan tanpa pondasi memperbesar keretakan. Sambil saya minum kopi. Saudara. Kita sering ingin cepat bertumbuh, lebih banyak anggota,
lebih banyak cabang, lebih banyak program, banyak followers, ya, lebih besar organisasi. Tapi Tuhan bertanya, apakah akarnya cukup kuat? Saudara, kalau Anda belum dipromosikan besar-besaran, percayalah ada waktunya Tuhan. Bangunan yang tinggi, kalau Tuhan mau rancang dia tinggi, maka pondasinya akan lebih lama dari bangunan yang tidak tinggi, saudara. Siapa tahu Anda mungkin sedikit lebih lama muncul karena Anda akan tinggi. Anda sedang diperdalam, bukan dipertinggi. Kalau Anda mau tinggi, Anda harus lebih dalam. Sama seperti kita mau bangun apartemen 10 lantai dengan 20 lantai, pondasinya beda. Pembangunan yang makin tinggi, maka kedalaman pondasi makin lama. Sama seperti Musa, sama seperti Daud. Musa hampir 80 tahun baru dipakai Tuhan. Pembentukannya cukup lama karena dia akan memimpin bangsa yang besar yang tidak pernah diperdalam pondasinya omong kosong. Pasti ketahuan, goyang, saudara. Jadi no worry, promosi dari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat hari keempat, ini mengajarkan apa? Ritme dan waktu. Matahari, bulan, benda penerang berbicara tentang apa? Musim. Musim akan selalu berganti. Ya, musim dan waktu. Saya tahu suaranya pas-pasan, tapi Tuhan itu dia mengasihi semua orang. Mau pas-pasan, dia lihat ketulusan hati, saudara ya. Hati yang tulus. Nah, itu dia senang sekali ya. Ada siang, ada malam, ada musim, ada siklus. Ini artinya kehidupan tidak berjalan dengan kecepatan yang sama setiap saat. Ada musim menanam, ada musim menunggu, ada musim menuai. Pemimpin yang bijaksana, dia nggak hanya nanya apa yang harus dilakukan, tapi juga dia bertanya kapan sesuatu yang benar pada waktu yang salah dapat menghasilkan masalah. Saudara, di hari yang kelima apa yang kita pelajari, saudara? Ini bicara tentang multiplikasi. Kehidupan berkembang, perhatikan. Allah tidak memulai dari multiplikasi. Tapi apa yang dia permulai? Lingkungan dipersiapkan, itu dulu. Baru kehidupan diperbanyak. Demikian juga strategi-strategi apapun. Kita belajar dari sini. Ini prinsip yang sangat penting. Jangan perbesar sesuatu yang belum sehat. Saya ulang. Jangan perbesar sesuatu yang belum sehat. Kalau sistemnya salah, ini memperbesar sistem berarti memperbesar masalah. Wah, coba. Coba tanya Roh Kudus, apa nih maksudnya Roh Kudus? Ingatkan aku Roh Kudus, saya berdoa. Anda yang mungkin agak-agak ngeh gini ya, jangan perbesar sesuatu yang belum sehat. Nah, jadi kalau kita masuk lagi hari berikutnya apa? Hari berikutnya, hari keenam, ini bicara apa? Stewardship. Stewardship, penata layanan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia menerima mandat. Tetapi manusia bukan pemilik bumi. Manusia adalah penata layanan. Kuasa diberikan sebagai amanah. Jabatan adalah amanah. Talenta adalah amanah. Ya, saudara, pelayanan adalah amanah. Uang adalah amanah. Waktu adalah amanah, bukan milik kamu. Nggak boleh suka-suka. Semua itu titipan, saudara. Titipan. Yang di NTT terjadi, saudara ya. Ada ibu meluk bayinya, ya. Kita nggak tahu, saudara. Jadi jangan sombong, ya. Kita nggak tahu rahasia ilahi. Jadi
Sewaktu-waktu kita harus siap, saudara ya. Makanya di sini yang suka julid-julid ya, suka ngomongin orang yang cat-catnya ini, bertobatlah. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Nanti kamu keluar dari ruangan, apa yang terjadi. Taburlah yang baik, perkataan yang baik, semua yang baik. Bertoleransilah kalau kamu nggak suka, kalau kamu kepanasan keluar. Daripada kamu nambah dosa, rupanya kamu mati nanti 30 menit lagi. Kan kesian ya kan? Nah, bertobatlah ya. Baik, kita fokus lagi di sini. Jadi orang yang Tuhan percayakan kepada kita bukan milik kita. Hartamu itu bukan milikmu, itu titipan. Rumahmu, istrimu, anakmu, semuanya titipan. Kita mengelolanya bagi dia. Tetapi kemudian kita tiba pada sesuatu yang mengejutkan, saudara. Setelah semua pekerjaan yang luar biasa itu, Allah tidak menciptakan hari ke-8 untuk menambah proyek. Allah tidak berkata, sekarang kita ekspansi lagi. Tidak. Allah tidak berkata, lagi. Tidak. Lalu datanglah hari ke-7. Sabat. Saya bukan Advent hari ke-7 ya, saudara ya. Ibu ini mungkin dia adalah Advent hari ke-7. Mau apapun itu lagunya. Tak ku pandang dari gereja mana. Oye, oye. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Puji Tuhan, terpuji nama Tuhan, terpuji. Udah sampai mana tadi ini? Ya, hari ke-7 ya. Kita mau belajar tentang hari yang ke-7 itu tadi Sabat. Saya bukan Advent hari ke-7 ya, kalau saya ngajarin ini apa yang kata Alkitab bilang ya. Jadi di hari yang ke-7 ini ya, ini mengajarkan kita tentang mengakui batas, saudara ya. Tadi hari pertama Sabat mengajarkan kita hal yang sangat dalam ya. Di sini saya mau ulang lagi, saudara ya. Apa yang diajarkan oleh Sabat ya, saudara ya. Tadi saya sudah sampai mana ya? Sabat latihan kepercayaan ya. Kejadiannya, tunggu sebentar, mohon maaf. Ini kok jadinya ini. Ini intinya. Datanglah hari ke-7 Sabat. Wow, Sabat. Dan saya percaya justru disinilah banyak pemimpin gagal. Kita paham visi, kita paham target, kita paham semua. Kita paham pertumbuhan, kita paham multiplikasi, kita paham tanggung jawab. Tapi kita tidak paham bagaimana berhenti. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 1, Sabat dimulai dengan penyelesaian. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kata penting pertama adalah apa? Selesai. Allah bukan hanya memulai pekerjaan, Allah menyelesaikannya. Ini pelajaran strategis pertama. Selesaikan yang dimulai. Pemimpin yang sehat tidak hanya pandai memulai, tapi dia harus belajar dengan rendah hati menyelesaikannya bersama Tuhan. Saudara, kalau dengan kekuatan kita, kita nggak mampu. Kita butuh kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Kita hidup dalam budaya yang sangat suka hal baru, program baru, ide baru, proyek baru, pelayanan baru, komunitas baru. Tapi banyak orang pandai memulai dan sulit menyelesaikan. Akhirnya apa? Hidup dipenuhi pekerjaan setengah jadi. Banyak pintu terbuka, ya, tapi tidak ada yang ditutup, saudara. Banyak target dibuat, tetapi tidak pernah dievaluasi. Banyak program berjalan karena dari dulu memang sudah begitu. Tidak ada yang berani bertanya apakah ini masih perlu. Saudara, saya beri ilustrasi sederhana. Rumah yang terus direnovasi. Bayangkan, saudara punya rumah. Hari Senin, ruang tamu dibongkar. Selasa, kamar dibongkar. Belum selesai, belum selesai. Rabu, dapur udah dibongkar, padahal belum selesai. Hari Kamis, kamar mandi dibongkar. Hari Jumat, atap dibuka.
Ketika ditanya, kenapa semuanya dibongkar sekaligus? Jawabannya, karena kita sedang produktif. Itu jawaban yang benar atau masuk akal atau bodoh, saudara? Apakah itu produktif? Tidak, itu bukan produktif. Itu kelihatannya aja sibuk, ini dibongkar, tapi nggak ada yang selesai. Tapi sibuk tidak sama dengan strategis. Orang yang sibuk belum tentu dia produktif dan strategis. Strategi itu bukan melakukan sebanyak mungkin, saudara. Strategi adalah menentukan apa yang penting, mengerjakannya dengan benar, dan mengetahui kapan satu siklus telah selesai. Allah berkata, sudah selesai. Ini menarik kata ini, sudah selesai. Ada sesuatu yang kudus dalam kemampuan mengatakan cukup untuk hari ini. Pemimpin yang tidak pernah mampu berkata cukup akan selalu merasa belum berhasil. Jadi mencapai satu target, ingin target berikutnya. Mendapat jabatan, ingin jabatan berikutnya. Punya 100 orang, pasti pingin suatu saat punya 1000. Yang 1000 pingin 10.000. Nggak pernah selesai, nggak pernah cukup, saudara. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, ambisi kita dapat menyamar sebagai pelayanan. Kita pikir pelayanan. Kita berkata ini semua untuk Tuhan, ya. Tapi dalam hati kita mungkin takut tidak dianggap penting. Mungkin kita takut kehilangan posisi, kita butuh pengakuan, kita mendapatkan identitas dari produktivitas. Sahabat menentang semua itu. Sahabat berkata, ada saatnya pekerjaan berhenti walaupun hidup belum berhenti, saudara. Tidak semua masalah harus selesai sebelum kita beristirahat. Tidak semua email harus dijawab malam ini. Tidak semua orang harus puas dengan kita. Tidak semua persoalan dunia jadi tanggung jawab kita. Kita adalah manusia, bukan Mesias. Saudara, dari Kejadian 2 ayat 2 dikatakan Allah berhenti. Ayat 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Inilah inti Sabat, berhenti. Kata Sabat berkaitan dengan gagasan berhenti atau menghentikan pekerjaan. Sekali lagi, Allah tidak berhenti karena lemah. Allah berhenti karena pekerjaan penciptaan telah selesai sesuai maksudnya Dia. Maka berhenti bukan tanda kegagalan. Dalam konteks ini, berhenti adalah bagian dari ketaatan. Dan bagi sebagian kita, berhenti justru lebih sulit daripada bekerja. Ada orang yang ketika diminta bekerja mengatakan siap, siap. Tapi ketika Tuhan berkata, sekarang berhenti, dia tidak bisa. Kenapa? Karena ketika bekerja, kita merasa memegang kontrol. Ketika berhenti, kita harus mempercayai Tuhan. Ini sangat dalam maknanya. Saat kita berhenti, kita sedang totalitas percaya sama Tuhan. Waktu kita bekerja, akuilah, pasti kita kayak merasa kita sedang pegang kontrol kan. Tapi saudara, dari Sabat, ini berarti latihan kepercayaan saudara. Bayangkan petani, dia nanam benih, dia ngolah tanah, dia menyiram, kemudian malam pun tiba. Apa yang dia lakukan? Dia harus duduk di sebelah benih yang sepanjang malam sambil berkata, ayo tumbuh kan enggak, saudara. Dia pulang, dia tidur setelah dia kerja seharian. Kenapa? Karena memang ada bagian yang menjadi tanggung jawab si petani. Dan ada bagian yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, saudara. Mengerti di sini? Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pemimpin yang sehat paham perbedaan ini. Ada bagian kita, tapi saudara, ada bagian Tuhan yang gak bisa kita ambil alih, saudara. Itu sama, artinya totalitas berhenti percaya pada Tuhan. Kadang kita mencoba mengerjakan bagian Tuhan,
Berapa kali banyak teladan di mana ini menjadi peringatan, jangan coba bantu Tuhan di saat kita disuruh diam, tunggu, sabar. Bukankah kita semua ingin mengontrol semua hasil? Kita ingin memastikan semua orang berubah. Kita ingin memastikan semua masalah selesai. Kita ingin memastikan semua bahwasanya masa depan sesuai rencana kita. Itu akan membuat kita lelah. Kita jadi lelah. Kenapa? Karena kita sedang membawa beban yang nggak pernah Tuhan perintahkan kita pikul. Itu namanya bodoh, saudara. Sabat justru ini sedang berkata kepada kita semua, saya sudah mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan, sekarang saya berhenti dan mempercayai bahwa Tuhan tetap bekerja. Wow, saudara. Tuhan tidak berhenti menjadi Tuhan ketika kita tidur. Tuhan tidak berhenti menjadi Tuhan, ya. Tuhan tidak kehilangan kontrol saat kita mematikan telepon. Kerajaan Allah tidak runtuh karena kita mengambil satu hari untuk beribadah dan memulihkan diri. Percayalah, mungkin justru kegelisahan kita untuk terus bekerja ini mengungkapkan satu pertanyaan. Apakah saya benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan, atau saya merasa semuanya bergantung sama saya? Saudara, apalagi yang kolerik ini, saya kolerik banget, saya mau kontrol semua, saudara. Jadi ada satu gambaran yang sangat kuat. Sabat adalah tanda baca ilahi bagi pekerjaan manusia. Bayangkan, saya menulis satu halaman penuh tanpa ada titik, koma, spasi, paragraf, semua kata terus berjalan, saudara. Apakah kalimatnya semakin hebat karena tidak pernah berhenti? Tidak. Justru kalimatnya jadi sulit dipahami. As simple as that, kalau kita nulis nggak ada titik koma, saudara. Nggak ada tanda berhenti. Buat pusing, saudara. Nggak teratur. Jadi berhenti, titik, itu membuat keteraturan. Oh, sampai sini titik, saudara. Ada saatnya. Lanjut lagi. Nah, urutan tanda baca yang simple aja ada batasnya. Ada koma, agak berhenti sedikit. Lalu titik. Nah, kenapa kita mau buat bingung itu nanti semua. Tanda baca saja sudah mengajari kita. Ini memberi makna kepada kalimat. Jadi titik tidak berarti, oh ceritanya gagal karena titik. Titik berkata kalimat ini yang selesai, tapi kita akan siap memulai kalimat berikutnya. Saudara, begitu pula sabat. Sabat bukan musuh pekerjaan. Sabat memberi kita batas kepada pekerjaan. Sabat berkata berhenti, lihat kembali, bersyukur, bernapas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sembah Tuhan. Terima kasih. Kemudian kita mulai lagi besok. Nah, istirahat, saudara. Bayangkan kehidupan tanpa tanda baca, saudara. Kerja, 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 pelayanan, masalah, rapat, target, tanggung jawab keluarga, target baru, proyek baru, masalah baru. Gak ada koma, gak ada titik, gak ada nafas, saudara. Oh, apa akhirnya kita mungkin masih bergerak, tapi kita tidak lagi tahu kenapa kita bergerak. Itu sebabnya sabat ini bukan akhir produktivitas. Sabat adalah puncak ketaatan. Sabat mengajarkan kita menyembah. Sabat bukan sekedar tidurnya lebih lama ya. Kan ini sabat ya. Bukan hanya itu. Ini sabat nggak kerja ya. Kalau sabat hanya berarti begitu, tidak kerja. Orang nggak kerja seharian hatinya tetap khawatir, saudara. Sabat itu nggak ada rasa khawatir. Itu tubuh diam. Kalau misalnya ada kekhawatiran, walaupun tubuhnya diam, pikirannya telah lari. Tapi sabat itu membawa kita kepada sesuatu yang lebih dalam, penyembahan. Kita dalam menyembah. Kenapa? Karena ketika kita berhenti bekerja, kita diingatkan, saudara. Saya bukan pencipta dunia. Allah penciptanya. Saya bukan penyelamat dunia. Yesus Kristuslah penyelamat dunia. Saya bukan pemilik segala sesuatu. Saya hanya penata layanan. Ini memulihkan posisi kita, saudara. Kadang kita begitu lama menjadi pemimpin sehingga lupa menjadi penyembah, saudara. Setiap hari, ya mungkin setiap hari, saudara ya.
Ada orang bertanya sama kita, bagaimana keputusannya? Apa rencananya? Bagaimana solusinya? Harus bagaimana? Semua mata melihat ke kita. Tanpa sadar, kita mulai merasa bahwa kita yang harus selalu punya jawaban. Sahabat, ini membawa kita sebagai pemimpin kembali duduk di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah Allah, bukan saya. Ini kalimat yang sangat membebaskan. Engkau Allah, saya bukan. Engkau pegang masa depan, saya tidak. Engkau tahu segala sesuatu, saya enggak. Engkau tidak pernah tidur. Allah Sabat itu enggak pernah tidur. Dia Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Karena itu kita boleh tidur, tapi Allah enggak pernah tidur, saudara. Tidur itu rest, itu adalah bukti. Kita percaya total sama Allah, itu penyembahan kita. Sabat mengajarkan kita mengevaluasi. Di sepanjang Kejadian 1, kita menemukan pengulangan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bukan hanya melakukan, ada pengamatan, ada penilaian, tadi pada akhir penciptaan, sungguh amat baik. Ini pola penting bagi kepemimpinan, jangan hanya bertanya apa yang harus kita lakukan. Kadang kita harus berhenti bertanya, apa sebenarnya yang sudah terjadi, apa yang berhasil, apa yang tidak, apa yang Tuhan ajarkan, apakah cara kita bekerja masih sehat, apa program ini masih sesuai panggilan, apa keluarga kita baik-baik saja, apa tubuh kita baik-baik saja. Nah, saudara, bagaimana kondisi jiwa kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita semakin dekat dengan Kristus? Atau justru semakin sibuk tetapi semakin kering? Saudara, bayangkan kita berkendara dari Malang ke Jakarta, saudara. Mobil berjalan cepat, 6 jam berlalu. Kita berkata, wow hebat sekali ya, kita sudah menempuh ratusan kilometer. Lalu seseorang melihat peta dan berkata, sebentar, kita berjalan ke arah timur. Kecepatan tidak ada artinya jika arahnya salah. Karena itu, evaluasi penting. Pemimpin jangan hanya mengukur berapa jauh kita berjalan, tapi ukur juga apakah kita masih berjalan ke arah yang benar. Sabat memberi ruang untuk itu. Sabat mengajarkan kita menutup siklus. Ada pekerjaan yang harus dimulai, ada pekerjaan yang harus dilanjutkan, tetapi ada juga pekerjaan yang harus ditutup. Ini bagian yang sering tidak kita sukai. Kenapa? Karena berhenti dari sesuatu yang terasa seperti kegagalan. Ada program yang memang sudah menyelesaikan tugasnya. Ada metode yang pernah sangat efektif, tapi musimnya sudah selesai. Musim akan selalu berganti, selalu akan ada perubahan, shifting, perpindahan, perubahan. Perubahan itulah yang kekal. Ada tanggung jawab yang sekarang harus diberikan kepada generasi berikutnya. Ada pelayanan yang perlu berubah. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan supaya tangan kita tersedia menerima hal baru dari Tuhan. Sabat mengajarkan jangan membawa seluruh musim kemarin ke musim yang baru. Pemimpin yang tidak pernah menutup siklus ini akhirnya membawa terlalu banyak beban. Seperti seorang berpergian, ya setiap kota membeli satu koper baru, tapi tidak pernah meninggalkan barang lama. Akhirnya bukan perjalanan yang sulit, bagasinya berat, terlalu berat. Ada sesuatu yang mungkin hari ini perlu kita tanya, ya Tuhan, apa yang harus saya hentikan? Bukan hanya apa yang harus saya mulai, tapi yang harus dihentikan. Kadang strategi terbaik bukan menambah, saudara, tapi mengurangi. Saya ulang. Kadang strategi terbaik bukan menambah, tapi mengurangi. Saya ingatkan Bang Boy, ya, saya ingatkan Anda, jangan hina-hina Tuhannya orang Kristen, ya. Ya, Tuhan akan berurusan sama Anda. Anda mau sembunyi, ya, jangan kata-katakan yang begini, ya. Anda menghina Tuhan orang Kristen, nanti Anda kena balanya. Ya, udah banyak yang kayak gitu.
Ya saya ingatkan aja, kami nggak perlu prom pembela Islam lah, prom pembela Kristen nggak perlu. Yang bela kami itu Tuhan. Tapi saat kamu ini nulis-nulis kayak gini, nanti kamu sial. Ya, kamu berurusan sama Tuhan. Ya, orang ada yang mati di tempat ketika menghina Yesus. Perempuan ngejok-ngejok dan menghina Yesus ya. Sebab itu dia langsung stroke. Nanti itu terjadi sama kamu. Ya, kalau nggak percaya coba aja lagi. Ya, oke, kita mulai lagi. Sabat mengajarkan. Kalau kamu memang betul-betul beragama, keluar aja kalau nggak suka, ya kan? Nah, tapi kamu dipakai setan. Setan nyetelani kamu, makanya benci sama orang Kristen. Hina dia, hina dia. Karena di kekristenan lah ada kebenaran. Kenapa banyak ya kayak kalian itu benci sama orang Kristen? Coba tanya. Banyak agama. Kenapa ya orang Kristen yang kita bakar, gereja kita bakar, diskotik nggak kita bakar, tempat maksiat nggak kita bakar. Tapi nanti orang Kristen kepanasan, kita bilang, nggak ada izin, bakar, bakar. Pada 100 meter ada tempat maksiat. Karena di kekristenan nggak ada kebenaran. Inilah contoh orang yang sudah kesetanan. Ya, terima saja nanti balasannya dari Tuhan. Oke, mari kita lanjut ya. Jadi sabat mengajarkan kita merayakan anugerah. Kejadian 2 ayat 3 berkata, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Oh ini menarik. Hari ketujuh bukan hari kosong, saudara. Allah memberkatinya, artinya ada kebaikan Tuhan di dalam berhenti. Ada berkat di dalam kita menerima. Jangan terus-terus memberi, kamu pun harus menerima, saudara. Ada anugerah di dalam menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita sering begitu cepat berpindah ke target berikutnya sampai kita lupa bersyukur. Satu doa dijawab, kita langsung bawa permintaan berikutnya. Satu proyek selesai, langsung proyek berikutnya. Anak berhasil, langsung target berikutnya. Gereja bertumbuh, langsung target berikutnya. Kita jarang berhenti dan berkata, Tuhan, terima kasih. Padahal syukur adalah bagian dari kesehatan jiwa. Hari pertama manusia, ini gambaran yang indah dalam urutan penciptaan. Manusia diciptakan di hari ke-6. Artinya apa? Saat manusia memasuki hari ini penuh berikutnya dalam narasi penciptaan, mereka memasuki hari ke-7, Sabat. Kalau kita bahas secara homiletik, ada pesan yang indah. Manusia tidak memulai kehidupan dengan membuktikan dirinya kepada Allah. Nggak perlu kita membuktikan diri kepada Allah. Dia masuk ke dalam dunia kita, manusia ini. Sudah dipersiapkan Allah semuanya. Terang sudah ada, langit sudah ada, tanah sudah ada, makanan sudah ada, musim sudah ada. Kadang manusia menerima hidup dan hari berikutnya justru langsung sabat, saudara. Seolah Allah berkata, sebelum engkau bekerja bersamaku, belajarlah menerima karya. Saudara, kita nggak bisa mengalirkan yang baik sebelum kita menerima yang baik dari Tuhan untuk kita alirkan. Karena itulah manusia diciptakan di hari ke-6. Bahkan besoknya langsung sabat. Semua sudah lengkap. Karena Tuhan sedang mengajarkan kau harus menerima. Saudara, Anda omong kosong, Anda nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Gak boleh Anda berdiri. Apa yang mau Anda alirkan? Baterai Anda kering. Karena kita harus duduk tenang di bawah kaki Tuhan, menerima kasih karunia-Nya, menerima kedalaman dengan Dia, baru kita bisa menyalurkan itu ketika kita diisi. Kita menerima kasih karunia, karena itu kita bekerja dari identitas. Jadi kita melangkah dari kemenangan. Kristus yang melawan semua, kita sedang melangkah dari kemenangan. Dari penciptaan pun kita sudah melangkah dari kemenangan. Dari identitas yang sudah diberikan Allah. Kita tidak beristirahat karena akhirnya berhasil. Oh Tuhan, saya sudah berhasil membuktikan. Oh, saya temani kamu menciptakan langit dan bumi. Semuanya aku bantu-bantu Tuhan. Enggak, kita terakhir diciptakan. Artinya kita bekerja dari anugerah. Kita melayani dari anugerah. Kita memimpin dari anugerah. Dan kita kembali kepada anugerah. Sahabat mengajarkan kita mengakui batas. Ini mungkin tersulit bagi kita pemimpin, mengakui batas. Saya terbatas, waktu saya terbatas, tubuh saya terbatas, energi saya terbatas, pengetahuan saya terbatas. Saya tidak dapat menyenangkan semua orang. Saya tidak dapat berada di semua tempat. Saya tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Saya tidak menjadi segalanya bagi semua orang.
dan itu bukan dosa. Itu artinya kita manusia. Batas bukanlah selalu musuh. Dalam penciptaan Allah sendiri menetapkan batas terang dan gelap, darat dan laut, hari, siang dan malam, musim. Ini batas. Batas justru menciptakan keteraturan. Begitu pula hidup. Rumah tanpa dinding bukan rumah yang bebas. Itu hanya ruang yang tidak punya bentuk. Sungai tanpa batas tidak menjadi lebih kuat. Jadinya banjir kalau sungai nggak ada batasnya. Api nggak ada batas, bukan lagi kehangatan. Jadinya kebakaran. Demikian juga kepemimpinan. Kekuatan tanpa batas berubah jadi kehancuran. Itulah sebabnya pemimpin butuh batas. Sabat bukan hanya self-care, sabat juga keadilan. Sekarang kita masuk lebih dalam. Ketika hukum Sabat diberikan kepada Israel, Tuhan tidak hanya berkata kepada kepala keluarga, kamu istirahat. Dalam Keluaran 20, perintah itu mencakup anak, hamba, orang asing, bahkan ternak. Kenapa? Karena pemimpin yang paham Sabat tidak hanya mengambil istirahat untuk dirinya, dia juga tidak membangun sistem yang menghabiskan orang lain. Ini sangat relevan. Ada pemimpin yang berkata, saya jaga kesehatan, tapi stafnya bekerja tanpa batas. Dia yang jaga kesehatan, tapi dia nggak peduli kesehatan stafnya. Ada pemimpin, oh saya harus liburan, saya punya waktu libur. Tapi semua bawahannya harus tetap ready, tersedia. Itu belum paham Sabat. Sabat bukan hanya prinsip pribadi. Sabat punya dimensi sosial. Pemimpin juga harus menghormati batasnya sendiri dan harus menghormati batas orang lain. Karyawan bukan mesin, anak bukan proyek, pasangan bukan asisten pribadi. Jemaat juga bukan angka. Staf pelayanan bukan alat untuk memenuhi visi kita. Mereka manusia, punya tubuh, punya keluarga, punya jiwa, dan mereka juga butuh ruang di hadapan Tuhan. Dari Ulangan 5, Sabat berarti engkau bukan lagi budak. Di sini ada lapisan lebih dalam lagi. Dalam Keluaran 20, Sabat dikaitkan dengan penciptaan. Tapi dalam Ulangan 5, Israel diperintahkan mengingat bahwa dahulu mereka adalah budak di Mesir. Budak tidak menentukan kapan berhenti, budak bekerja ketika tuannya berkata bekerja. Identitas budak berkata, nilai saya adalah sebesar produksi saya. Itu budak. Tapi Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dan berkata, sekarang berhenti. Kenapa? Karena orang merdeka dapat berhenti. Ini relevan secara rohani. Ada orang yang secara fisik bukan budak siapapun, tetapi menjadi budak. Prestasi, pengakuan, uang, posisi, ambisi, ketakutan gagal, pendapat orang lain, dia nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena kalau dia berhenti, dia merasa tidak berharga. Sabat berkata, nilai kita tidak berasal dari jumlah yang kita produksi. Kita berharga karena kita milik Allah. Ini pembebasan yang sangat besar. Yesus dan Sabat, kita tidak bicara tentang legalisme. Pada titik ini mungkin seorang bertanya, apakah ini berarti kita harus buat aturan Sabat yang sangat kaku? Yesus membawa kita kembali kepada maksud Allah. Markus 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kemudian Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Sabat bukan diberikan untuk menindas manusia. Sabat adalah pemberian, anugerah, ritme yang memulihkan. Karena itu, kita tidak ingin khotbah ini berubah jadi perdebatan harus hari apa. Aturan persisnya bagaimana? Pertanyaan yang mendasar sebenarnya, apakah hidup kita ini punya ritme kudus yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan pekerjaan sebagai amanah? Apakah ada ruang di mana kita berhenti menjadi produsen dan kembali menjadi penyembah? Apakah ada ruang bagi keluarga, ruang untuk tubuh kita pulih,
ruang untuk memeriksa jiwa, ruang untuk mendengar Tuhan, ruang untuk menikmati anugerah, dan yang terutama, apakah kita menemukan perhentian kita di dalam Kristus? Karena pada akhirnya, kebutuhan terdalam kita bukan hanya liburan. Kita butuh Yesus. Kita bisa pergi berlibur seminggu, tetapi pulang dengan jiwa yang gelisah. Kita bisa tidur 10 jam, tapi hati kita tetap penuh kecemasan. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhentian yang sejati bukan sekedar berhenti melakukan aktivitas. Perhentian sejati artinya kita kembali kepada Kristus. Jadi, sekarang kita praktik sabat bagi pemimpin. Mari kita bawa firman ini menjadi sangat praktis, ya. Saya ingin memberi 6 kata sederhana. Berhenti. Nah, beranilah mempunyai titik. Matikan pekerjaan, letakkan telepon. Tidak semua perlu dijawab sekarang. Belajarlah berkata cukup, cukup, cukup. Bukan karena pekerjaan tidak penting. Justru karena pekerjaan mempunyai batas. Menyembah. Jangan hanya mengganti pekerjaan kantor dengan pekerjaan rumah yang sama sibuknya. Kembali kepada Tuhan. Berdoa, baca firman, bukan untuk menyiapkan khotbah, tapi untuk memberi makan jiwa kita. Menyanyi, kadang perlu diam, mengingat siapa Tuhan, dan mengingat siapa kita. Kita perlu mengevaluasi, tanya dengan jujur, apa yang Tuhan lakukan minggu ini? Apa yang menguras saya, yang memberi saya kehidupan? Apakah prioritas saya masih benar? Apakah ada sesuatu yang saya lakukan karena takut, bukan karena dipanggil? Apakah hubungan saya sehat? Apakah saya menjadi lebih seperti Kristus? Saudara, apa yang perlu selesai? Apa yang harus dilepaskan? Program apa yang tidak perlu diteruskan? Komitmen apa yang harus dihentikan? Ada kalanya iman berkata, mulai. Tapi ada kalanya iman berkata, selesai. Kita merayakan anugerah, jadi kita menyebutkan kebaikan Tuhan. Jangan hanya melihat yang belum tercapai. Lihat yang sudah Tuhan lakukan. Nikmati keluarga, nikmati makanan, nikmati percakapan, nikmati ciptaan, bersyukur. Sebab orang yang tidak pernah bersyukur akhirnya merasa semua berkat adalah haknya. Kita perlu mengakui batas. Katakan, saya bukan Tuhan. Saya tidak bisa mengerjakan semuanya. Saya butuh pertolongan, saya butuh orang lain, saya butuh istirahat, saya butuh Tuhan. Tidak ada yang tidak rohani dari kalimat-kalimat itu. Itu justru kerendahan hati. Saya mau kasih ilustrasi busur dan anak panah. Bayangkan busur dan anak panah. Supaya anak panah dapat meluncur jauh, talinya ditarik, saudara. Tetapi bagaimana jika tali busur terus-menerus dibiarkan dalam keadaan tegang? Tidak pernah dilepas, hari demi hari. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Apa yang terjadi? Akhirnya elastisitasnya berkurang. Busur kehilangan kekuatannya. Ada waktu untuk ketegangan, ada waktu untuk pelepasan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menghasilkan. Ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk memimpin orang lain, ada waktu untuk kembali duduk di kaki Tuhan. Itu bukan kemunduran, itu ritme. Dan ritme kita pelajari dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Jadi ada 3 pertanyaan saat ini sebelum kita tutup firman hari ini. Saya ingin sebelum kita tutup ada 3 pertanyaan. Apa yang perlu kita selesaikan? Bukan ditambah, diselesaikan. Mungkin ada tanggung jawab, percakapan, keputusan, siklus lama yang belum pernah ditutup atau diselesaikan. Coba tanya Roh Kudus. Dan apa yang perlu kita hentikan? Mungkin ada kegiatan yang baik, tapi bukan lagi panggilan kita. Ada kebiasaan bekerja yang tidak sehat. Ada kebutuhan untuk selalu dianggap penting yang harus dihentikan.
Ada ambisi yang kita sebut pelayanan. Ada ketakutan yang membuat kita tidak berani berhenti. Yang ketiga, apa yang perlu kita kuduskan kembali? Waktu bersama Tuhan, hari ibadah, keluarga, tubuh, pernikahan, doa, keheningan, kehidupan batin kita. Jangan tunggu sampai tubuh memaksa kita berhenti. Jangan tunggu sampai pernikahan retak. Jangan tunggu sampai pelayanan kehilangan sukacita. Jangan tunggu sampai hati jadi pahit. Belajar menerima tanda baca ilahi. Jadi, klimaks dari strategi hari yang ketujuh, yaitu Sabat. Jadi kita sering mengira strategi adalah bagaimana bergerak lebih cepat. Tapi dari Alkitab kita tahu, strategi justru bagaimana tahu kapan berhenti. Kita sering mengira kepemimpinan adalah kemampuan nambah, nambah, nambah. Tapi dari Alkitab kita belajar, kadang kepemimpinan adalah keberanian kita memberi batas. Kita kira orang kuat adalah orang yang sanggup mengerjakan semuanya. Tapi dari Alkitab mengajarkan, orang yang dewasa adalah orang yang tahu apa yang Tuhan percayakan dan apa yang bukan tanggung jawab kita. Kita kembali kepada penciptaan. Hari pertama apa yang kita pelajari? Terang. Ini bicara tentang visi. Kedua, bicara tentang keteraturan. Ketiga, bicara tentang fondasi. Keempat, bicara tentang ritme. Kelima, bicara tentang multiplikasi. Keenam, yaitu kita manusia diciptakan. Ini sebenarnya bicara apa? Penata layanan. Dan semuanya menuju hari ketujuh, Sabat. Kenapa? Karena tujuan hidup bukan bekerja tanpa henti. Tujuan hidup adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Pekerjaan adalah bagian dari ibadah kita. Tapi pekerjaan bukan Allah kita. Pelayanan adalah amanah, tapi pelayanan bukan identitas terakhir kita. Jabatan adalah kepercayaan, tapi jabatan bukan siapa kita. Ketika semuanya berhenti, kita tetap anak Tuhan. Ketika mikrofon pembesar suara kita diambil, kita tetap anak Tuhan. Ketika jabatan kita selesai, proyek selesai, orang nggak lagi bertepuk tangan, kita tetap anak Tuhan, kita tetap milik Tuhan. Itulah kebebasan. Jadi intinya dari semua ini, saya rangkum jadi satu kebenaran. Ingat ini, pemimpin yang bijaksana tidak hanya belajar bagaimana bekerja bagi Tuhan, tapi juga bagaimana berhenti di hadapan Tuhan. Berhenti mengingatkan kita bahwa kita bukan Tuhan. Menyembah, mengingatkan kita siapa Tuhan sesungguhnya. Kemudian ini mengevaluasi, menjaga arah kita. Menutup siklus itu berarti membebaskan kita dari masa lalu. Merayakan anugerah ini memulihkan rasa syukur. Mengakui batas ini menjaga kita tetap manusia. Sabat bukan akhir dari produktivitas. Sabat adalah puncak dari ketaatan. Ya. Dan saya ingin menambahkan, pemimpin yang tidak pernah berhenti akhirnya dapat kehilangan alasan kenapa dia mulai. Saudara, kembali ritme kepada Sang Pencipta. Yang dikasih Tuhan pada mulanya Allah menciptakan. Dia punya tujuan, dia menata, memberi batas, menyiapkan fondasi, mengatur musim, dia memenuhi, dia mempercayakan, dan dia berhenti. Allah memberkati hari itu, menguduskannya. Mungkin selama ini kita berkata, Tuhan ajari aku bekerja lebih baik. Tapi kita juga perlu berkata, berdoa. Tuhan ajari aku berhenti dengan benar. Tuhan ajari aku membedakan antara ketaatan dan kesibukan. Tuhan ajari aku menutup apa yang harus ditutup. Tuhan ajari aku melepas apa yang bukan tanggung jawabku. Tuhan, kembalikan aku menjadi penyembah sebelum menjadi pemimpin. Tuhan, biarkan aku bekerja dari anugerah, bukan bekerja membuktikan diri. Inilah undangan Tuhan bagi kita semua. Berhenti sebentar, lihat padanya, dengarkan dia, bersyukur, akui batas kita, terima anugerahnya. Karena dunia ini tidak diselamatkan oleh kemampuan kita bekerja tanpa henti. Dunia ada di tangan Sang Pencipta. Maka kita perlu belajar ritmenya. Bekerjalah ketika dia berkata bekerja. Bergeraklah ketika dia berkata bergerak.
Tunggu ketika ia berkata tunggu, dan berhentilah ketika dia berkata berhenti. Itulah kepemimpinan yang tunduk kepada Tuhan. Itulah strategi yang lahir dari damai, dari iman. Itulah ritme Sang Pencipta, ritme Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sejak awal firman-Mu menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh hikmat, tujuan, keteraturan, dan kasih. Ampuni kami bila kami menjadikan kesibukan sebagai ukuran nilai kami. Ampuni kami bila kami merasa semua hal bergantung pada kami. Ampuni kami bila kami sibuk bekerja bagimu tapi kehilangan sukacita berada bersamamu. Ajari kami bekerja dengan setia, menyelesaikan dengan baik, berhenti pada waktunya. Ajari kami menyembah, mengevaluasi hidup dengan jujur, menutup siklus yang harus ditutup, merayakan anugerah. Beri kami kerendahan hati mengakui batas kami. Bagi kami semua pemimpin, baik itu ayah, ibu, pelayan Tuhan, pekerja, mahasiswa, orang yang sedang memikul tanggung jawab yang berat. Ingatkan kami bahwa kami bukan Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami hanya penata layanan. Ketika jiwa kami lelah, bawalah kami kembali pada Kristus, Tuhan atas Sabat, sumber perhentian sejati kami. Biarlah hidup kami punya ritmemu, mempunyai ritmemu, bekerja dalam ketaatan, dalam iman, dan kembali melayani dalam kekuatan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Shalom semuanya teman-teman yang ada di Zoom. Semangat semuanya. Juga teman-teman yang di YouTube. Anda semua bisa yang baru gabung atau yang ya harus segera pergi gabung lagi, saudara. Anda bisa menyaksikan semuanya di YouTube Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Oke, shalom semua teman-teman yang di YouTube. Tuhan memberkati. Bye. Juga teman-teman yang ada di Zoom. Bye semuanya. Selamat malam, selamat berakhir pekan.